Sejumlah lembaga survei ini sudah mengumpulkan hasil quick count. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka masih memimpin perolehan suara nasional. Di Prabowo Gibran unggul di seluruh provinsi tersebut. Pemilu presiden 2024 akan berlangsung satu putaran. Rakyat yang memutuskan, rakyat berhak untuk mendapat pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Saya juga terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah berkeringat, yang sudah mungkin berdarah-darah, yang sudah melakukan konsolidasi, kampanye. Saya terima kasih sekali. Sekali lagi terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan Prabowo Gibran tak lepas dari kerja keras relawan Prabowo Gibran atau yang disebut RPG. RPG merupakan organisasi relawan yang dinakodai oleh Insinyur Fatur Rahman berkolaborasi dengan relawan Bolonemase. Mendongkrak suara pemilih di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa hingga Kalimantan, RPG bergerak dengan senyap melalui jaringan bawah tanahnya yang sering disebut dengan Bolo Pendem. RPG adalah yang pertama mencanangkan pasangan Prabowo Gibran jauh sebelum adanya pencalonan presiden dan wakil presiden. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Nugroho, Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran. Sejak awal relawan Prabowo Gibran atau RPG ini didirikan untuk merangkul semua relawan yang mendukung Prabowo dan Gibran, ya kan. RPG ini akan selalu menjadi relawan yang menjaga kepemimpinan. Jadi istilahnya itu RPG itu akan selalu ada dalam kepemimpinan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Jadi kita ingin memberikan kontribusi yang maksimal kepada calon presiden dan wakil presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pada waktu itu kita berangkat bersama Mas Kuat dan Bobi, kemudian kita mengundang relawan-relawan Bolonemase yang ada di seluruh Kalimantan Timur, yaitu dari Penajam Pasir Utara, dari Kutai Kartanegara, dari Samarinda dan Balikpapan. Intinya kita mengadakan deklarasi di Kampung Pasir di Balikpapan untuk mendeklarasikan mendukung Prabowo Gibran. Bulan Mei kalau nggak salah ya, jauh sebelum ada pencalonan itu. Dan itu merupakan deklarasi pertama Prabowo Gibran, justru malah di Kalimantan Timur, tidak di Jawa ya. Kami membuat strategi pemenangan Prabowo Gibran pertama kali, yaitu kita harus memetakan pada waktu itu daerah-daerah mana yang menjadi titik krusial untuk pemenangan Prabowo Gibran. Memang pada waktu itu kan masih ada step yang perlu kita lalui, yaitu Mas Gibran sebagai calon wakil presiden, karena harus melalui MK pada waktu itu. Tapi kita yakin bahwa Mas Gibran layak dan nanti akhirnya akan disetujui sebagai calon wakil presiden. Nah, pada waktu itu ketika kita masuk di Jawa Tengah, ketika kita menawarkan Pak Prabowo, itu memang banyak penolakan di Jawa Tengah. Tapi ketika kita menyodorkan nama Mas Gibran, ternyata masyarakat antusias. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Kita semua meyakini program-program yang sudah berjalan, sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Ya seperti Mas Gibran ini, orangnya berani, tegas, dan tidak membeda-bedakan semua suku dan agama. Saya melihatnya karena saya juga mengikuti beliau di Twitter, di media sosial yang lain itu, ya maksudnya kita butuh pemimpin yang cepat respon terhadap suatu masalah. Jadi dia ngerespon itu nggak harus formal dengan surat menyurat segala macam, dia respon di media sosial beliau, terus
beliau juga ngerespon secara cepat. Isu-isu terbaru itu sangat update, jadi yang kita butuhkan saat ini kan seperti itu. Jadi bukan birokrasi yang terlalu bertele-tele, terlalu birokratis banget lah. Saya lihat beliau ini bisa memotong alur birokrasi yang sama ini yang kita lihat tuh, beliau di Solo itu bisa memotong alur birokrasi. Dari Mas Gibran, anaknya Pak Jokowi, kita lalap habis karena tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Saya ditunjuk sebagai pembina di Jawa Tengah untuk masuk ke dalam jaringan yang sudah mempunyai struktur yang ada. Makanya saya pada waktu itu melihat bahwa salah satu tim pemenangan kemarin yang berhasil memenangkan Pak Jokowi di 2019 ini adalah para perangkat desa. Di awal pertemuan kami, teman-teman ketua provinsi, 11 provinsi, kami pertama kali diundang oleh Mas Johan Endri selaku ketua PPDI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Puri Mataram. Kalau tidak salah tanggal 2 September itu belum ada pencapresan, belum ada persiapan Mas Gibran mau naik, belum. Tapi dari kami punya target bahwa Mas Gibran ini kalau nggak ke Wapres minimal ke Jateng 1. Kita sebenarnya bahas internal, kita bahas tentang revisi undang-undang desa. Kebetulan beberapa hari sebelumnya kami ketemu dengan Mas Fatur Rahman, waktu itu dari perwakilan Bolone Mase. Kami sempat diskusi dan kami ternyata mempunyai kesamaan, misalnya paham bahwa memang kita waktu itu pengen mendukung pemimpin yang masih muda. Jadi waktu itu ditawarkan oleh Mas Fatur Rahman, itu kita dari Bolone Mase mendukung Mas Gibran. Waktu itu kita belum berpikir tentang pencapresan waktu itu. Saya ikut membersamai teman-teman pengurus PPD pusat, munculnya PP 11 waktu itu. Akhirnya kami juga mendukung Pak Jokowi. Dan sekarang pun kami bukan cuma bertandaskan ke Pak Prabowo Gibran, tapi masih ada di hati kami itu masih ada Pak Jokowinya. Jokowi efek emang ya kita semua tahu bahwa Jogja itu kandang merah. Semua bilang tahu, dan dengan hasil pilpres yang seperti sekarang ini semua orang pasti terkejut. Cuman ya alhamdulillah dari awal teman-teman juga komit bahwa untuk bisa mengegulkan pasangan Mas Prabowo Gibran itu komit dari awal. Jadi memang aspirasi kami sebenarnya nggak cuma Mas Gibran, Pak Prabowo pun dekat dengan PPDI. Saya sudah masuk ke jaringan Pak Prabowo. Kebetulan untuk saya sebagai ketua PPDI, saya punya anggota PPDI kurang lebih sekitar 3.000 lebih. Karena mayoritas sepaham, jadi pergerakan saya ringan lah, tidak begitu saya harus memaksakan kehendak. Kapal RPG semakin berlayar, mereka terus menggerus suara lawan, terutama di wilayah Jawa Tengah. Melalui jaringan akar rumput dengan melibatkan para nelayan, petani, hingga penghayat kepercayaan, pasangan Prabowo Gibran melalui RPG terbukti bisa unggul di kandang banteng. Kita hubungannya ke RPG, relawan Prabowo Gibran, bagaimana caranya di kandang banteng ini Jawa Tengah harus menang mutlak. Kayak gitu aja, jangan sampai bikin malu Prabowo Gibran pasangan ini. Di akar rumput semua ya ada kendala sedikit lah tentang masalah ya ada serangan fajar seperti apa. Cuman kita dari Kordes sendiri 48 jam non-stop melek di kandang mereka sendiri, di desa-desa mereka sendiri berjaga-jaga sendiri. Jangan ada sampai serangan-serangan fajar masuk ke kampung-kampung mereka semua. Jadi suara kita bisa utuh. Kalau masalah toh untuk caleg DPR RI mereka nggak ada masalah. Tapi yang jelas pasangan presiden dan wakil presiden harus Prabowo Gibran harus menang. Itu saya sempat melihat saya, ada sesuatu kayak kepompong apa-apa gitu, warnanya emas itu berada di dalam tubuhnya Pak Prabowo, dan itu deket sekali, mepet sekali dengan yang namanya palenggan suci manusia. Saya memprediksi atau saya mengkira-kira bahwa ini tempatnya wahyu seorang presiden ataupun raja. Bahwa ini nanti Mas Gibran akan mendampingi Pak Prabowo. Apapun caranya, alam akan mengatur semuanya. Dan ketika alam sudah mengatur semuanya, manusia susah untuk
menghalang-halangi. Karena kekuatan manusia tidak sehebat kekuatan alam. Jadi selain komunikasi dengan masyarakat adat dan masyarakat kepercayaan itu, kita juga melakukan perjalanan spiritual. Jadi selain kita ke makam Raja Dasa Imogiri Sultan Agung di Imogiri, kita juga melakukan laku spiritual yang ada di menghayat kepercayaan yang ada di Cilacap, Banyumas. Ya. Kami sampaikan bahwa secara kelembagaan Muhammadiyah senantiasa menjaga netralitasnya. Muhammadiyah tidak terlibat pada proses politik praktis. Jadi sebagai organisasi Muhammadiyah menyatakan netral karena mereka mempunyai umat yang berbeda-beda pilihan kan. Cuma yang berperan di dalam pemenangan Prabowo Gibran ini adalah pemuda Muhammadiyah, dan mereka juga tidak menggunakan organisasi pemuda Muhammadiyah ini sebagai pendukung Prabowo Gibran, tapi mereka mendirikan sayap baru namanya Bergerak 1912 yang sebenarnya di situ adalah organisasi pemuda Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia. Jadi mereka melakukan deklarasi, kemudian mereka melakukan kampanye untuk pemenangan Prabowo Gibran karena mereka melihat bahwa sosok Gibran ini adalah representatif bagi pemuda Muhammadiyah. Adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan pemenangan pada Pilpres 2024. Ketika pelaksanaan apel akbar Kokam yang kami laksanakan di Solo, kurang lebih antara bulan Agustus sampai bulan September, kurang lebih 2 bulan yang begitu intens dengan Mas Wali. Waktu itu kami menyebutnya Mas Wali, dan kami pun menangkap dari obrolan-obrolan itu memang belum ada obrolan bahwa Mas Gibran bakal maju sebagai calon wakil presiden. Tapi jujur pada 1-2 kesempatan kami memberikan penekanan kepada Mas Gibran bahwa bila saja nanti arisan sejarah ini mengalir ke Mas Gibran, mengarah ke Mas Gibran, maka bismillah Mas, dengan segala daya dan upaya kawan-kawan Angkatan Muda Muhammadiyah akan ikut bersama dengan perjuangan Mas Gibran. Kalau hilirisasi digital itu bagaimana? Bukan saja hanya kekayaan alam, pasar ekonomi digital kita sangat berpotensi untuk dihilirisasi karena merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Sehingga dampak dari kemajuan teknologi dapat langsung dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Jangan sampai kita hanya jadi pasar saja, tapi kita harus menyiapkan talenta yang handal, sampai dengan teknologi, dari infrastruktur, sampai dengan produk digitalnya. Salah satu fokus utama RPG adalah mengawal hilirisasi digital yang terus digaungkan oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu program unggulannya. Jadi program-program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran yang direncanakan dalam kampanye kemarin akan kita dukung, terutama yang berkaitan dengan apa yang disampaikan Mas Gibran tentang masalah peran anak muda di dalam pembangunan, termasuk teknologi, kripto, blockchain, segala macam. Kita RPG sudah mempunyai komunitas yang sudah go internasional. Jadi ke depan kita RPG akan mengawal hilirisasi digital ini supaya dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi muda khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama keterbukaan informasi, ya, anti penyebaran hoax, supaya berita-berita yang masuk, yang tersebar di masyarakat itu dapat dipertanggungjawabkan. Karena tantangan terbesar kita di Indonesia adalah SDM kita. Untuk go digital ini perlu pendidikan khusus. Jadi RPG berharap ke depan kita juga masuk sampai ke daerah-daerah untuk bisa mengedukasi masyarakat kita mengenai hilirisasi digital ini, begitu. Para relawan pendukung Prabowo Gibran melalui jaringan RPG akan selalu ada dan terus mengawal program pemerintahan ke depan, salah satunya yaitu mendorong pembangunan Ibu Kota Nusantara yang menjadi denyut nadi pertama pergerakan awal RPG. Dan harapan saya besok
RPG untuk kedepannya juga semakin loyal untuk semua penjabat-penjabat yang di wilayah-wilayah yang RPG bisa membantu, kan RPG bisa lebih menggerakkan animo masyarakat, istilah masyarakat yang di mana ada RPG nanti bisa kita bergerak bersama-sama semuanya. Nah, kita sangat bersyukur ya unggul di KPU artinya, dan juga melebihi bahkan dari survei-survei. Jadi memang banyak silent voters ya, artinya yang memang sudah cinta, sudah antusias dan kagum dengan Prabowo Gibran dan akhirnya memutuskan pilihannya kepada Prabowo Gibran. Jadi kita sangat excited sekali, perjuangan kita selama ini membuahkan hasil yang luar biasa, dan kita yang bergerak di bawah di akar rumput itu menyambut dengan sangat sukacita ya dengan kemenangan ini. Program-program Pak Jokowi jangan sampai berhenti, program-program Pak Jokowi harus dilanjutkan di pasangan Pak Prabowo sama Mas Gibran. Teman-teman, khususnya kami beserta ketua-ketua provinsi berharap status perangkat desa itu akan melekat, tidak akan siltap lagi, Pak. Tapi ada gaji perangkat desa. Kenapa saya mendukung Prabowo Gibran? Karena Mas Gibran itu masih milenial, mudah-mudahan bisa memikir yang tua-tua seperti saya. Perangkat desa itu nggak muluk-muluk, Mbak. Tidak punya banyak permintaan. Yang penting status kami jelas, ya kan, kesejahteraan kami diperhatikan, itu sudah cukup bagi kami. Saya berharap untuk Prabowo Gibran ada generasi penerus pemimpin yang lebih muda. Kayak Mas Gibran itu kan yang lebih muda, pola pikirnya akan lebih cemerlang untuk meningkatkan kapasitas yang ada di Kabupaten Grobogan. RPG ini akan selalu menjadi relawan yang menjaga kepemimpinan. Jadi istilahnya itu RPG itu akan selalu ada dalam kepemimpinan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan.